Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah qiraat Imam Al-Kisai, ya, di mana pada pertemuan yang lalu, ya, pertemuan yang terakhir, kita sudah membahas tentang cara bacaan Imam Al-Kisai ketika eh, membaca ya al-idhofah. Ya al-idhofah. Ya al-idhofah itu tahu ya insya Allah ya. Apa itu ya al-idhofah ya? Huruf ya yang ada pada suatu kata ya. Baik itu kata isim berupa isim, ataupun fi'il, ataupun huruf. Itu ya al-idhofah. Dan dia tertulis di dalam mushaf. Jadi di dalam tulisan mushaf itu memang benar-benar ada huruf ya. Hanya saja nanti di dalam bacaannya ada sebagian qurra yang membaca dengan memfathahkan huruf ya. Ya, baiti ya lit-taifin. Ajriya illa, ya. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan ada pula yang membaca dengan mensukunkan ya. Ya, ya-nya disukunkan. Baiti lit-taifin. In ajri illa. Ya, itu adalah ya al-idhofah. Kalau kita cermati dan kita perhatikan, untuk pembahasan ya al-idhofah ini, bacaan Imam Al-Kisai itu sama ya, sama persis dengan Imam Syu'bah ya, yang udah pernah kita bahas pada tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Iya, ketika kita membaca kita mempelajari kaidah Imam Syu'bah ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang pasal berikutnya, yaitu tentang ya'atu zawaid. Ya'atu zawaid. Jadi ada ya al-idhofah dan ada ya az-zawaid. Ya'ati zawaid. Apa itu ya az-zawaid? Ya az-zawaid itu adalah huruf ya yang berada di akhir suatu lafaz tapi dia tidak tertulis di dalam mushaf ya. Jadi di dalam mushaf itu tidak terlihat ada huruf ya. Ya. Tidak tertulis di dalam mushaf, dan untuk Imam Qurra itu terjadi perbedaan di dalam menetapkan adanya ya ini atau tidak ya. Jadi sebagian Qurra ada yang membuang ya sehingga benar-benar tidak dibaca ya. Ya-nya, huruf ya-nya tidak dibaca, dihilangkan, dan ada yang menetapkan. Ada yang mengisbatkan atau menetapkan adanya huruf ya. Ya, untuk ya az-zawaid itu berbeda dengan ya al-idhofah ya. Kalau ya al-idhofah itu dia bisa melekat pada isim, huruf, dan fiil ya. Tapi kalau untuk ya zawaid tidak bisa melekat pada huruf ya.
Dia hanya melekat pada isim ataupun fiil. Kemudian kalau ya al-idhofah itu benar-benar tertulis ya di dalam mushaf. Jadi kita bisa melihat huruf ya-nya itu ada. Ya. Tapi kalau ya zawaid itu tidak tertulis. Tidak tertulis bagi mereka yang menghilangkan ya. Bagi yang qurra yang menghilangkan atau menhadzuf menhadzfun. Kalau istilahnya itu hadzf. Bagi mereka yang tidak menetapkan adanya ya zawaid, maka tidak tertulis di situ. Namun mereka yang menetapkan adanya ya zawaid, ya, maka di situ akan ditulis ya di dalam rosemnya itu, tertulis di situ. Ada huruf ya. Ini juga udah pernah kita bahas ya ketika kita mempelajari qiraat Imam Ibnu Katsir ya. Nanti bisa dicek di video yang ada di channelnya Pak Islam ya. Di situ tentang qiraat Imam Ibnu Katsir, di situ tentang pembahasan ya zawaid itu di situ ada. Ya, kita hanya mengulang aja sedikit. Untuk ya zawaid di sini tidak terlalu banyak perbedaan dengan Imam Hafiz ya untuk bacaan Imam Al-Kisai. Ya. Hanya nanti ada perbedaan di beberapa tempat ya, di mana Imam Al-Kisai dan Imam Hafiz ada perbedaan ya. Nanti kita lihat. Yang pertama adalah di surat An-Naml ayat ke-36. Ya, surat An-Naml ayat 36 itu pada kisah Nabi Sulaiman ya. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Itu bacaan Imam Hafiz ya. Bacaan Imam Hafiz demikian. Atani Allah. Dia ada menetapkan adanya ya. Ya yang ada pada kalimat atani. Atani. Ya, untuk Imam Al-Kisai, Imam Al-Kisai dia tidak menetapkan adanya ya zawaid. Jadi ianya dibuang. Sehingga ketika kita membaca Imam Al-Kisai, dia tidak membaca ianya tidak dibaca gitu ya. Jadi bacanya falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atinillahu khair. Atinillah. Fama atinillahi khair. Jadi ianya dia hilang. Kemudian karena huruf nunnya itu dia dibaca kasroh ya. Setelahnya ada lafaz jalalah. Maka lafaz jalalahnya tidak dibaca dengan tafkhim. Tidak dibaca tebal. Bukan dibaca fama ati dan fama atinillah fama atinillah. Tapi fama atanillah. Kalau Imam Hafiz kan dia dibaca tafkhim ya. Fama ataniyallah. Fama ataniyallah karena apa? Karena sebelum lafaz jalalah ya, ada huruf ya yang berharokat fathah. Ataniyallah. Ya. Karena Imam Hafiz kan bacanya menetapkan adanya ya zawaid di situ. Untuk Imam Al-Kisai tidak menetapkan adanya ya zawaid. Ya, ianya dibuang. Sehingga apa? Sebelum lafaz jalalah bukan huruf ya tapi huruf nun yang berharokat kasroh. Karena sebelum lafaz jalalah itu harokatnya kasroh sehingga lafaz jalalahnya dibaca dengan tarqiq, dibaca tipis. Ya, fama atinillah. Fama atinillah. Di situ ada imalah ya pada kalimat apa? Ati.
Fama atinillah. Seperti itu. Fama atinillahu khairum mimma atikum. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Itu bacaan Imam Al-Kisai. Kemudian juga ada perbedaan dengan Imam Hafiz di surat Hud ayat ke-105 ya. 105 yaitu pada pada ayat yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Pada kata ya'ti itu ya. Ya'ti itu adalah bacaan Imam Hafiz. Kali ini kebalikan dengan yang di surat An-Naml. Kalau di surat An-Naml ayat yang ke-36 tadi itu Imam Hafiz dia menetapkan adanya ya zawaid. Tapi untuk di surat Hud ayat 105 Imam Hafiz tidak menetapkan adanya ya zawaid. Kebalikannya justru Imam Al-Kisai yang menetapkan adanya ya zawaid di situ. Ya pada lafaz ya'ti. Sehingga dia nanti dibaca panjang ya, matobi'i. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Yauma ya'ti la seperti itu. Ya'ti la ada ya sukun. Ada ya sukun. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat ke-64. Di situ juga ada perbedaan bacaan antara Imam Hafiz dengan Al-Kisai. Imam Hafiz dia tidak menetapkan adanya ya zawaid pada lafaz nabghi. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nabghi pendek dibaca pendek ya. Karena Imam Hafiz tidak menetapkan adanya ya zawaid. Namun Imam Al-Kisai di lafaz nabghi ini dia menetapkan adanya ya zawaid ya, seperti yang ada pada surat Hud sehingga dibaca nanti dipanjangkan dengan matobi 2 harokat ya. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nabghi fartadda seperti itu. Nabghi dia dibaca panjang 2 harokat ya. Fartadda ala atharihima qasasa. Ala athirihima qasasa. Athirihima dia bacaan Imam Ad-Duri. Ad-Duri Al-Kisai. Kalau perawi pertama yaitu Abul Harith tidak ada imalah pada atharihima. Atharihima dibaca fathah. Ya. Tapi di sini yang kita tekankan ini yang mengenai zawaid ya pada lafaz nabghi. Nabghi di sini Imam Al-Kisai dia menambahkan ya. Ya. Menambahkan huruf ya. Ini yang dinamakan dengan ya zawaid ya, karena ya ini ditambahkan pada lafaz tertentu di dalam Al-Qur'an ya, yang di situ tidak tertulis. Ya, tidak tertulis. Baik, itu tentang ya zawaid ya, tidak banyak sebagaimana ya al-idhofah ya. Perbedaannya hanya itu aja di beberapa tempat aja di 3 ya. Ya, 3 tempat ya. Baik,
Eh, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, di sini kali ini pembahasannya adalah mengenai beberapa lafadz yang terdapat perbedaan dengan Imam Hafiz ya, antara Imam Al-Kisai dengan Imam Hafiz di dalam Al-Quran. Di mana lafadz ini terulang-ulang, banyak terulang di dalam Al-Quran. Sehingga dia dimasukkan ke dalam bab usul, pembahasan tentang masalah usul atau pokok. Ya, nah beberapa lafadz ini diantaranya adalah ya, Imam Al-Kisai membaca ha sukun hanya dibaca sukun ya, pada lafadz huwa gitu ya. Huwa jika diawali dengan huruf wawu, huruf fa atau huruf lam, fahuwa ya, wahuwa atau lahuwa ini hanya disukunkan ya, hanya disukunkan. Wah wa khairur raziqin misalnya. Wah wa alimum bidatis sudur. Fah wa khairul lakum misalnya ya. Untuk lafadz wahwa di situ terulang ya di dalam Al-Qur'an ada 160 tempat di dalam Al-Qur'an lafadz wahwa ya, di mana Imam Al-Kisai dia mensukunkan huruf ha dibacanya wah wah. Ini sama dengan Imam Qalun ya. Imam Al-Kisai di sini bacanya sama dengan Imam Qalun. Imam Qalun itu perawi pertama dari Imam Nafi'. Perawi pertama dari Imam Nafi', yaitu Imam Qalun, dia juga sama membaca dengan mensukunkan huruf ha. Jadi setiap lafadz huwa ya, domir huwa atau hiya lah, juga sama ya, hiya, huwa, hiya. Jika sebelumnya diawali dengan huruf wawu atau huruf fa atau huruf lam ya, atau kata summa, jadi ada diawali dengan empat ya, empat huruf, huruf wawu, huruf fa, huruf lam, dan kata summa, maka hanya itu disukunkan, hanya disukunkan. Wahwa di situ ada 160 tempat ya, yang terulang di dalam Al-Quran. Kemudian domir huwa diawali dengan huruf fa, huruf fa, fahuwa ya. Imam Al-Kisai membaca dengan fahwa. Di situ ada 28 tempat ya di dalam Al-Quran. Kata fahuwa dengan fa. Kemudian domir huwa diawali dengan huruf lam. Lahuwa, lahuwa. Nanti akan dijumpai 18 tempat di dalam Al-Quran. 18 tempat di dalam Al-Quran untuk lafadz lahuwa. Untuk lafadz wahia, ya, wahia di situ terulang ada 10 ya, 10 tempat di dalam Al-Quran. Nanti Imam Al-Kisai membaca dengan mensukunkan ha, wahya, wahya. Seperti itu. Fahia, ya, dengan fa, fahia, itu terulang 5 kali di dalam Al-Quran. Imam Al-Kisai nanti membaca dengan mensukunkan ha, fahia.
Untuk yang kata hiya diawali dengan huruf lam, itu cuma satu kali ya di dalam Al-Quran. Ya, satu kali dalam surat Al-Ankabut ayat 64 gitu ya. Hanya satu kali aja. Surat Al-Ankabut ayat ke-64 untuk lahiyah. Wa inna ad-daral akhirata lahyal hayawan. Lahyal hayawan. Jadi nanti dibaca dengan mensukunkan ha. Ya, itu bacaan Imam Al-Kisai ya untuk lafadz huwa atau hiya jika sebelumnya jika sebelumnya diawali dengan huruf wawu, fa atau lam atau huma dia mensukunkan ha. Tapi kalau tidak diawali dengan huruf-huruf di atas, huruf wawu, huruf fa atau lam atau huma maka seperti bacaan Imam Hafiz. Ya, huwa Rahman. Seperti Imam Hafiz ya, dia tidak disukunkan. Kemudian juga ada perbedaan antara Imam Hafiz dengan Al-Kisai pada lafadz yahsabu. Ya, kata yahsabu di dalam Al-Quran, yahsabu itu kan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Ya, baik itu diawali dengan huruf ya, yahsabu, ya, atau huruf ta, tahsabu, maka di sini Imam Al-Kisai membaca dengan mengkasrohkan huruf sin, yahsibu, ya. Contoh di surat Al-Humazah ya. Imam Hafiz membaca yahsabu anna malahu akhladah. Imam Al-Kisai dengan mengkasrohkan sin. Yahsibu anna malahu akhladah. Kemudian di surat Al-Furqan ayat ke-44 ya. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un. Imam Al-Kisai membaca dengan mengkasrohkan huruf sin. Am tahsibu anna aktsarahum yasma'un. Di surat An-Nur ayat ke-39. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Imam Al-Kisai membaca dengan mengkasrohkan huruf sin. Yahsibuhu dham'anu ma'a. Jadi yahsabu, tahsabu dibaca dengan mengkasrohkan huruf sin. Ini juga berlaku juga ya kalau seandainya setelah yahsabu itu ada huruf nun. Huruf wawu sama nun. Yahsabuna misalnya kan ya. Yahsabuna dibaca dengan yahsibuna. Yahsibuna. Seperti yang ada di
Surat Al-Baqarah tuh ya, kan ada juga tuh ya. Ya sabunal. Ya sabuna dengan apa? Dengan wawu sama nun. Oh, bukan wawu dengan nun saya. Oh, dengan domir ya. Yasibuhum. Jadi kalau surat Al-Baqarah itu yasibuhum. Kalau untuk Imam Hafaz kan yahsabuhumul. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Ya, nanti Imam Al-Kisai baca dengan mengkasrahkan huruf sin. Yahsibuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Yang yahsabun itu di surat Al-Munafiqun kalau tidak salah ya. Surat Al-Munafiqun. Ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim itu bacaan Imam Hafaz. Untuk Imam Al-Kisai dia mengkasrokan huruf sin. Yahsibuna kulla sayhatin alaihim. Ya. Jadi tidak terbatas untuk yang mufrad aja ya, tapi juga berlaku untuk yang jamak. Yahsabu, yahsabuna. Tahsabu, tahsabuna. Ya, seperti itu. Yahsibuhu dengan domir, yahsibuhum. Itu semuanya dengan mengkasrokan huruf sin. Jadi perbedaannya cuma kalau untuk hafaz difathahkan, yahsabuna untuk Imam Al-Kisai dikasrokan sin, huruf sin. Yahsibuna. Di surat Al-Hasr ayat ke-14. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu bacaan Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai dia mengkasrokan sin. Tahsibuhum. Tahsibuhum jami'a. Ya, itu untuk kata yahsabu ya. Yahsabu dibaca yahsibu. Tahsabu dibaca tahsibu. Yahsabuna, yahsibuna. Tahsabuhum, tahsibuhum. Kemudian juga untuk lafadz al-muhsonat. Al-muhsonat. Al-muhsonat itu terdapat di surat An-Nur. Ya. Di surat An-Nisa juga terdapat ya di situ. Juga di surat Al-Isra. Oh, enggak, bukan di surat Al-Isra. Surat An-Nur, surat An-Nisa juga ada di situ. Di sini Imam Al-Kisai dia mengkasrokan huruf sod. Bukan dibaca al-muhsonat, tapi al-muhsinat. Al-muhsinat. Ya, di surat An-Nur ayat ke-23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Itu bacaan Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai dengan mengkasrokan huruf sod. Innal ladzina yarmunal muhsinatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Al-muhsanat dibaca al-muhsinat. Kemudian juga Imam Al-Kisai ada perbedaan dengan Imam Hafaz pada lafaz ya. Wa yubashiru.
Wa yubashshiru di surat Al-Isra, ya, di surat Al-Imran juga ada kalimat yubashshiru tuh ya. Ada banyak itu di dalam Al-Qur'an, ada beberapa tempat kata yubashshiru. Yubashshiru untuk Imam Al-Kisai dia dengan memfathahkan huruf ya, kemudian ba disukunkan dan sinnya didomahkan. Kalau hafaz berarti kan yabsuru. Kalau Imam Al-Kisai, enggak, untuk Imam Hafaz yubashiru ya. Yubashiru. Imam Al-Kisai yabsuru. Yabsuru. Yanya difatahkan, banya disukunkan, dan sinnya didomahkan. Yabsuru. Yubashiru yabsuru. Contoh di surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin, ini bacaan Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai ya dengan memfathahkan ya, mensukunkan ba dan mendomakan shin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yabshurul mu'minin. Wa yabshurul mu'minin. Demikian. Juga di surat Al-Kahfi ayat kedua ya. Awal-awal surat. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ini Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai wa yabshurul mu'minin. Wa yubashshiral wa yabshural ya. Wa yabshural mu'minin. Dia mengikuti apa? Bacaan Hafiz, kalau rohnya itu dia dhamma, dhamma. Kalau roh di fathah maka juga fathah. Jadi yang kata huruf terakhir sama dengan Hafiz. Yang beda itu di tengah dengan di awal. Yubashiru jadi yabshuru. Wa yubashira jadi wa yabshura. Ya. Wa yabshural mu'minin. Juga Imam Al-Kisai ada perbedaan dengan Imam Hafiz pada lafaz fatabayyanu. Itu juga ada di beberapa tempat ya. Di surat An-Nisa, kemudian juga di surat Al-Hujurat. Ya. Imam Hafiz membaca dengan fatabayyanu. Ya. Imam Al-Kisai bukan fatabayyanu tapi diganti dengan kalimat fatathabbatu. Fatathabbatu. Beda, berubah ya. Berubah apa? Huruf-hurufnya. Ya. Bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Ini kurang kurang tak ya. Ini salah nih ya. Terusnya dia bukan fathabatu ya, tapi fatathabbatu. Kurang tak itu. Kurang huruf tak. Fatathabbatu. Kalau untuk hafaz kan fatabayyanu. Imam Al-Kisai fatathabbatu. Fatathabbatu. Surat An-Nisa ayat ke 94. Di situ ada dua tempat ya di dalam satu ayat tuh. Surat An-Nisa ayat ke 94. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. Ini bacaan Imam Hafaz ya. Untuk Imam Al-Kisai, fatathabbatu ya. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. Untuk Imam Al-Kisai, ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ya. Ini Imam Hafaz. Imam Al-Kisai, تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. Al-Kisai, فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. Ini Imam Hafaz. Untuk Imam Al-Kisai, كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Jadi ada dua lafadz ya, fatabayanu di dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat ke-94, di mana Imam Al-Kisai mengganti lafadz fatabayanu dengan kata fatathabbatu ya, fatathabbatu. Artinya ada perbedaan tapi saling melengkapi ya, subhanallah itu ya. Saling melengkapi satu sama lain itu. Antara fatabayanu dengan fatathabbatu. Kemudian di lafadz samuda. Samuda. Ini ada beberapa tempat, ya, ada 4 tempat ya di dalam Al-Quran, lafadz samuda. Ya, pertama di surat Hud ayat ke-68. Ya, samuda. Ka'allam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum. Itu bacaan Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai itu dengan mentanwinkan samuda. Nah, jadi dibaca tanwin itu di akhir ya. Ka'allam yaghnaw fiha ala inna samudan kafaru rabbahum. Samudan kafaru rabbahum. Seperti itu. Jadi kalau misalnya waqaf ya, misalnya untuk hafaz kan dibaca inna samuda ya. Dia qalqalah. Inna samud. Kalau Imam Al-Kisai dia jadi mad aywat ya. Inna samuda. Jadi ada perbedaan ketika wasal sama waqaf di situ. Karena Imam Al-Kisai dia ada tanwin di situ di lafadz samuda. Samudan. Itu tadi yang pertama di surat Hud ayat ke-68. Yang kedua ada di surat Al-Furqan ayat ke-38. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Ini bacaan Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai, وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Karena dia ada tanwin maka dia diidghamkan kepada huruf setelahnya ya, yaitu huruf wawu. Wa thamudan wa ashabar ras. Yang ketiga ada di surat Al-Ankabut ayat ke-38.
وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. Dan yang terakhir, yang keempat, ada di surat An-Najm ayat ke-51. Ya. وَثَمُودًا فَمَا أَبْقِي. وَثَمُودًا, itu situ ada tanwin ya. وَثَمُودًا, karena ada tanwin maka dia ada hukum bacaan ikhfa. Nah, setelah tanwin ada huruf fa, jadi diikhfakan. Ada guna di situ, ditahan. Untuk hafaz kan dia tidak ada ikhfa di situ. Wa thamuda fama abqa, itu bacaan Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai karena lafaz thamuda ada tanwinnya sehingga dia harus dibaca dengan ikhfa. Wa thamudan fama abqi, seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan Imam Hafiz dengan Al-Kisai pada lafaz thamuda. Ada 4 tempat ya. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran untuk lafaz Samuda. Kemudian perbedaan berikutnya pada lafaz fali ummihi, fali ummihi, fali ummihi. Fali ummihi di surat An-Nisa ya, ayat ke-11 tuh ya. Fali ummihi thuluth. Ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ini bacaan Imam Hafiz itu dengan mendomahkan huruf hamzah pada kata fali ummihi. Untuk Imam Al-Kisai, dia dengan mengganti doma dengan kasroh. Jadi bacaannya fali immihi thuluth. Ya, fali immihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali immihi sudus. Dhammah diganti dengan kasroh. Ya. Ini baik wasol, ya, diwasolkan dengan kata sebelumnya, ya, itu huruf fa. Fa fali ummihi thuluth. Jadi bacanya fali immihi thuluth. Maupun wakaf juga di situ, bukan wakaf, mau dimulai dari situ, ya. Fali juga dibaca dengan kasroh. Fali immihi sudus. Ya, ini khusus di surat An-Nisa ya, ayat ke-11. Baik disambung maupun dibaca dari awal, itu dengan mengkasrohkan huruf hamzah. Ya. Untuk lafadz ummiha atau ummi atau ummahatikum, ya, maka di sini juga ada perbedaan dengan Imam Hafiz ya. Cuma perbedaannya di sini ketika wakaf, ya. Oh, maaf, maaf, bukan wakaf ya. Dia ketika wasol ya, diwasolkan. Ya. Ketika diwasolkan, dia dibaca dengan kasroh untuk Imam Al-Kisai. Contoh di surat Al-Qasas ayat ke-59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Ini bacaan Imam Hafiz ya. Untuk Imam Al-Kisai, ya, lafadz ummiha kalau diwasolkan kayak tadi itu, maka dia dibaca dengan kasroh. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. في إمها رسولا.
Seperti itu. Adapun kalau kita mau berhenti pada lafaz ummiha ya, maka sama dengan hafaz ya, dibaca dengan dhammah. Hatta ya ba'atha fi ummiha. Sama dengan hafaz. Jadi bedanya ketika dia diwasolkan dengan kata setelahnya. Ya. Juga di surat Az-Zukhruf ayat keempat ya. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Untuk Imam Al-Kisai ketika dia diwasolkan, hamzanya dibaca kasroh ya. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Tapi kalau kita mau wakaf, wa innahu fi um sama dengan hafaz. Ya. Jadi ketika berbeda ketika wasol aja. Ya. Perbedaannya ketika wasol. Adapun ketika wakaf maka sama dengan Imam Hafaz ya dibaca dengan dhamma. Untuk kata ummahatikum juga sama ya. Ummahatikum ketika dia diwasolkan dia beda ya. Imam Al-Kaisai dikasrohkan hamzahnya. Tapi ketika diwakafkan sama kayak Hafaz. Ya. Untuk ummahatikum ada banyak ya, ada beberapa tempat ya di surat An-Nahl ayat ke-78 Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini bacaan Imam Hafiz. Untuk Imam Al-Kisai, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Kemudian di surat Az-Zumar ayat ke-6 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Untuk Imam Al-Kisai dikasrohkan hamzanya. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Juga sama dengan di surat An-Nur ayat ke-61 ya. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم. Ini bacaan Imam Hafiz. Untuk Imam Al-Kisai, أو بيوت آبائكم أو بيوت إمهاتكم. Juga di surat An-Najm ayat ke-32. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Itu Imam Hafiz ya. Kalau Imam Al-Kisai, وَإِذْ أَنْتُمْ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Kemudian lafaz al-mayyit dengan lam, alif lam, al-mayyit atau tanpa alif lam, mayyitin. Ya. Ini juga ada di beberapa tempat di dalam Al-Quran ya, ada 8 ya. Ada 8 tempat di dalam Al-Quran untuk lafaz al-mayyit. Al-mayyit. Apa perbedaan dengan Imam Hafiz? Untuk Imam Hafiz dia kan ada tasdid ya pada ya. Ya. Al-mayyit. Untuk Imam Al-Kisai tasdidnya dihilangkan. Tasdidnya dibuang. Sehingga tersisa ya sukun.
al-maiti. Ya, dibacanya lebih ringan. Untuk yang lafaz pertama itu di surat Al-Imran tuh ya. Ayat ke-27. Wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya, dia tidak ada tasdid di situ untuk Imam Al-Kisai. Yang kedua di surat Al-An'am ayat ke-95, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Yang ketiga di surat Yunus ayat ke-31, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yang keempat di surat Ar-Rum ayat ke-19, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Nanti yang kelima dan seterusnya itu ada ya, tapi tidak disebutkan di sini. Contohnya dicontohin aja empat, tapi ada delapan semuanya. Di mana Imam Al-Kisai membuang tasdid. Ini bacaan Imam Al-Kisai dalam hal ini sama dengan bacaan Imam Syu'bah ya. Imam Syu'bah itu sama, tanpa tasdid. Ini lanjutannya ya. Kata mayyitin ada dua tempat. Surat Al-A'raf ayat ke-57, suqnahu li baladim mayyit. Surat Fatir ayat ke-9, fasuqnahu ila baladim mayyit. Kemudian juga Imam Al-Kisai ada perbedaan dengan Imam Hafiz pada lafaz al-buyut atau buyut, di mana Imam Al-Kisai itu sama bacanya dengan Imam Ibnu Amir ya, yang barusan kita pelajari dulu ya, beberapa bulan yang lalu ya. Ibnu Amir itu mengkasrokan huruf ba. Al-buyut dibaca al-biyut. Buyutakum dibaca biyutikum. Buyutakum biyutakum. Pokoknya banyak itu dikasrokan lah ya. Kalau hafaz kan didomahkan. Ya. Untuk Imam Al-Kisai sama dengan Imam Ibnu Amir dan juga Imam Syu'bah. Imam Syu'bah sama juga ya dengan mengkasrokan huruf ba. Jadi bacanya biyut, al-biyut. Demikian juga huruf lain pada lafaz al-uyun. Itu ada di surat Yasin ayat ke-34 tuh ya. Wa fajjarna fiha minal uyun. Imam Al-Kisai baca dengan mengkasrokan ain. Wa fajjarna fiha minal uyun. Surat Al-Qamar ayat 20 ayat 12. Wa fajjarnal arda uyuna. Ini bacaan hafaz. Untuk Imam Al-Kisai dikasrokan ainnya. Wa fajjarnal arda uyuna. Uyuna. Demikian juga suyukhon yang ada di surat Ghafir ayat ke-67 itu ya. Juga sama Imam Al-Kisai baca dengan mengkasrokan shin. Thumma litakunu syuyukha. Thumma litakunu syuyukha. Syuyukha jadi syuyukha. Baik, mungkin eh, untuk hari ini kita cukupkan sampai sini aja dulu. Tinggal beberapa pertemuan lagi insya Allah kita selesai ya. Mungkin dua kali ya. Atau satu kali pertemuan. Dan insya Allah kita bisa mempraktekkan bacaan Imam Al-Kisai pada mungkin pekan yang akan datang ya, jika tidak ada halangan. Ya. Ini masih ada beberapa pembahasan ya
Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya Ustadz, mau tanya, Ya, itu di Quran yang Imam Al-Kisai itu dia langsung 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 yang apa namanya langsung dirubah gitu ya, langsung beda sama Imam Hafiz gitu ya lafaznya. ya, ya langsung. Alhamdulillah itu enaknya di situ. Jadi kita nggak perlu bingung nanti, ya. Jadi Hmm. tidak perlu melihat nanti di catatan kaki, enggak. Jadi kita langsung di situ dibaca ditandain merah biasanya gitu ya. Kalau yang di Iya Musab benar. yang dapat ya, yang dari Pak Islam semuanya udah dapat Iya Musab alhamdulillah dapat. ya ya. Nah itu udah gampang di situ tinggal baca aja tuh. Udah langsung berubah itu. Harokatnya juga udah disesuaikan dengan bacaan Imam Al-Kisai. Oh iya iya. Ya, jadi insya Allah enggak susah lah. Ya, tinggal kita baca apa yang ada di Musab itu, ya, karena harokatnya sudah disesuaikan. Al-Buyut di situ akan ditulis biyut Iya semuanya saya itu. perhatiin itu Hmm. Al-Biyut itu ada di Al-Baqarah. Ya sudah di itu udah dirubah itu. Enak itu. Ya, ini cuma teorinya aja supaya lebih lebih apa lebih mudah, lebih apa yang lebih memahami gitu. Ya, ada yang lain? Oh, Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita insya Allah ketemu lagi hari Sabtu ya, jika tidak ada halangan, Sabtu sore. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum.